Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arus Yasim dengan tema ibadah tertinggi sampai ke level ma'rifat. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dulu ada rombongan sahabat-sahabat dari Yaman, namanya Banu Asy'ariyin. Itu kakek buyutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Beliau, Musa Al-Asy'ari, menceritakan bahwa saudara-saudaraku Banu Asy'ariyin datang kepada baginda lalu bertanya, kaifa kana rabbuna, ya, bagaimana sih Allah itu, gimana sih ya Allah, ya, wahai Rasulullah, Allah itu sekarang gimana, dulu gimana, besok gimana, kira-kira gitu pertanyaan gitu. Dari semua sahabat Nabi yang bertanya begitu kepada Rasulullah cuma orang Asy'ariyin itu. Cuma di antara mereka ada yang nyebelin juga sebagian. Yang sebagian itu minta jabatan kepada Rasulullah. Jadi di Bani Asy'ariyin ini ada dua kelompok. Ada yang suka cari jabatan, cari dunia, ada yang suka mencari rasa bertuhan. Nabi bilang gak haram, Nabi gak bilang haram. Nabi kasih jalannya, Nabi buka ilmunya. Gak seperti kiai-kiai sebagian hari ini. Ente kalau sepikir begitu, benerin aja syariat. Gak begitu cara didik umat, ya. Umat kalau bertanya jangan dipatahkan sekali, gak berkembang akalnya. Nanti mereka mentok lagi, ya. Belajarnya di situ lagi, mentok lagi di situ. Emang Nabi awal-awal berdakwah ngajarin syariat? 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi ngajarin syariat gak? Tauhid yang diajarkan. Tauhid itu di ilmu kita disebut ilmu hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bab nomor 3 itu isinya tauhid dari awal sampai akhir. Maka simbolisasinya qul huwallahu ahad. Ya. Mesti kita bimbing murid daripada syariat naik ke tarekat supaya dia benar-benar memahami apa itu hakikat. Ya. Nabi ajar ini Sahih Bukhari. Kalau nggak mau buang aja nih dari Sahih Bukhari, berani nggak? Ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Kana dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Tapi jika dia ditempelkan kepada Allah, tidak berlaku itu fil madhi, mudhari atau mustaqbal. Nih kaidah bagian belajar ilmu nahwu dan sorof. Ya, Allah tidak berlaku padanya waktu. Maka jika ada kata kerja sedang, berlalu atau nanti, itu tidak berlaku pada Allah. Jadi mau dipakai kata kerja apa saja kepada Allah, itu hukumnya qadim. Hukumnya apa? Qadim. Kana Allah, adalah dia Allah, wala syai'a ma'ah, adalah Allah dulu ada, tidak ada bersama dia. Begitu, dulu Allah ada, itu terjemahan versi tasrif fi'il madhi. Kita sudah jelasin barusan, satu ruangan tempat khalwat. Nikmat itu rumah, ya. Betullah kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Yang kebayang sama kita kan ngeres mulu. Baiti jannati, kebayangnya bini mulu. Nggak tahu dia, kalau orang menikah itu ada cekcoknya, ya? Ada ngambek-ngambeknya, ya? Bukan itu. Dari mana kita tahu baiti jannati itu bukan masalah hanya menikah? Karena ada hadis lain, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Pelipur laraku hanya di dalam sholat. Karena Nabi itu mau di rumah tetap sholat. Bahkan istrinya haid, Nabi sholat sampingnya. Nah, tapi kalau yang bab nikah itu lain bab. Nanti ada masanya kita jelasin itu. Ya. Nabi nikah, Nabi menggauli istrinya, tapi itu dihitung zikir, itu ada lagi ilmunya itu. Ya. Itu ilmunya nggak berat, cuma ilmunya vulgar. Ya. Belum boleh dibuka itu ilmu. Nanti bapak jadi doyan kawin, Pak. Bahaya ntar ibu-ibu demo mas saya ntar. Padahal itu hak bapak kan. Ya, begitulah hidup. Ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada sendiri. Dulu dia sendiri, sekarang dia sendiri, besok dia sendiri. Karena dulu, sekarang dan nanti tidak berlaku padanya. Ya. Kalau Allah begitu, ini yang disebut dengan konstan. Allah itu maha konstan. Jadi kalau orang belajar ilmu eksak,
Mereka menemukan hukum konstan, tapi dia belum ketemu dengan zat yang maha konstan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah ketemu lambang tak terhingga, tapi baru ketemu lambangnya. Apa bedanya dengan ahli kalam? Ahli kalam ketemu dalil Allah tak terhingga itu, tapi belum ketemu dengan yang tak terhingga itu. Maka orang yang kolbunya betul-betul menghadap wajah kolbiahnya, menghadap ke wajah rububiyah Allah, ilmunya nggak perlu pakai ngafal. Jadi karena ilmu dia langsung dari nur rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum sampai ke situ ya baca dulu lah. Baca wajib. Karena ayatnya pertama turun Iqra, itu wajib ya. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Dia itu sekarang ada sebagaimana dulu dia ada, dan tidak berlaku kepadanya hukum ruang dan waktu. Itu maknanya. Saya mau tanya, yang disebut waktu itu apa? Detik-detik, jam? Jangan-jangan jam kita beda nih. Jamnya berapa, Pak? Jam berapa tuh? Jam berapa? Oh sama. Duh, saya 21, Pak. 21 kan? Nah, 22 tuh. Ini jam, bukan waktu. Jam itu penunjuk waktu. Penunjuk waktu bukanlah waktu. Peta itu penunjuk jalan, peta itu bukan jalan. Guru itu dalil bertuhan. Kalau buku itu tulisan tentang dalil bertuhan. Jadi dalil itu artinya apa? Penunjuk jalan. Tapi guru bukan Tuhan. Rasulullah itu dalil bertuhan, tapi Rasulullah bukanlah Tuhan. Kalau ada orang mengatakan dirinya Allah, dia belum nyampe di makom hakul basirah, kita sebut apa tadi? Ente kurang ajar. Suul adab ente. Pakai baju presiden, nggak akan disebut presiden. Pakai baju wali kota, nggak akan disebut wali kota. Nggak usah gitu deh. Saya pakai baju polisi, saya polisi nggak? Enggak. Pakai baju doang. Nah, ada orang dipakaikan baju euforia. Itulah yang terjadi pada mereka-mereka yang mabuk dalam zikrullah, dalam ma'rifatullah. Nah, itu sebabnya mereka-mereka itu kena hukum. Yang menghukuminya wali juga. Di Al-Halal itu menghukuminya siapa? Wali-wali juga kok. Ulama-ulama yang mengerti Allah juga kok. Syekh Siti Jenar siapa yang hukum dia? Sunan Kali ya, pertimbangan dari beliau. Dan itu hukumnya wajib pada wali. Kalau ada orang begitu, dia ada wali yang wajib menangani masalah itu. Gak boleh dibiarin. Al-azminah hahuna umurun wahmiyah. Begitu kata pensyarahnya. Waktu itu sebenarnya wahmiyah. Waham. Apa terjemahan waham, Bu ya? Bu ya Asfi. Serius nih, bukan ngetes nih. Ini terjemahannya bingung kita nih. Wahmiyah itu terjemahan Indonesianya yang cocok apa? Abstrak. Waham. Waktu itu waham. Ntar ya, di loading dulu. Nyari kalimat yang pas di Indonesia. Kalau ilusi ya mirip. Cuma kalau boleh digunakan, wahmiyah itu subjektif. Waktu itu subjektif. Antum hadir malam ini berasa dari tadi bentar atau lama? Udah berapa menit kita? Udah hampir 1 jam? Ada berapa? 41 menit. Rasanya berapa? Coba duduk doang sendiri di luar. 4 menit udah bingung kita. Jadi waktu itu subjektif. Al-azminah hahuna umurun wahmiyah. Waham itu tergantung subjek yang merasakan. Nah, jadi ada seorang filosof yang membaca karya-karya sufi, tapi dia nggak jujur. Itu temannya Muhammad Iqbal di orang Pakistan. Ya, saya nggak usah sebut nama filosofnya, nanti dia GR lagi ya. Udah meninggal padahal. Tapi saya yakin sebelum meninggalnya dia cenderung kepada ajaran kita ini. Apa kata dia? Waktu itu ada waktu capital, ada waktu tidak capital. Waktu yang ditulis T-nya, time, dengan T besar. Waktu W-nya besar, ada yang W kecil. Kenapa ada orang, kalau malam pertama, cepat sekali. Yang belum pernah malam pertama bingung dia.
Apa itu malam pertama? Kenapa ada orang ketika duduk dengan orang yang dia benci, rasanya ramah sekali? Itu T besar, T kecil. Kalau T kecil itu tem yang di sini, yang ada di, nah itu waktu 1 menit sama dengan 60 detik. Tapi waktu T yang besar, dia wahmiyah. Dia berdasarkan subjek. Subjeknya Farhan lagi seneng, mau 3 jam rasanya 3 menit. Tapi kalau lagi kesal, lagi berantem, 3 menit rasanya 3 jam. Ya, pernah tengkar nggak sama istri? Pernah berantem nggak? Pasti pernah. Ustadz aja pernah, masa enggak Ustadz? Allah dulu sendiri. Sekarang gimana? Berarti kita ini makhluk tidak layak disandingkan dengan wujud. Itu maksudnya. Berarti sholat antum itu layak nggak disandingkan dengan Allah? Orang yang sudah mengerti begini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, dia tidak lagi pantas menyebut dirinya ahli ibadah. Nggak pantas lagi. Maka dia sholat itu bukan lagi karena ibadah. Dia sholat itu karena dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda syukur. Ekspresi senang. Nah, mulailah sholat begitu. Sholat dengan ekspresi terima kasih. Ya. Kalau orang berterima kasih menuntut balas nggak? Dia sadar diri. Saya bisa begini karena dia. Ya. Murid kalau faham bab ini, dia tidak akan menuntut apapun dari gurunya. Nggak nuntut lagi perhatian, nggak minta Allah dikenang namanya. Ya. Jadi nanti kalau ketemu guru dimanapun, jangan salaman, Ustadz, ya, ingat saya nggak? Nggak begitu. Dia belum betul-betul kenal kepada Allah. Dia taunya Allah itu tempat minta-minta doang. Memang Allah tukang kasih jajan. Nggak begitu. Bertaamul dengan Allah, nggak begitu. Maka kalau doa, bukan lagi doa menuntut. Doa itu hanya bentuk, ya Allah, bukti aku hina, aku meminta kepadamu. Itulah maksud dari hadis. Orang yang nggak berdoa, Allah marah kepadanya. Hadis Ibnu Majah. Baru benar doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Mungkin nggak minta kepada yang nggak dikenal. Bisa, pengemis. Paling dikasihnya berapa? Nah, ente kalau nggak kenal sama Allah gitu. Maka kalau sama Allah, kenalan dulu. Sohe, kayaknya mau air deh.